Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rizka, NIM 242102080. Saya dari kelas 6I, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Yang saya hormati Bapak Norma MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, serta teman-teman yang saya sayangi dan banggakan. Baiklah, berdirinya saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil proposal yang telah saya rancang dengan judul Pengaruh Pembelajaran Berdiferensiasi terhadap Kemampuan Matematis Siswa kelas 4B di Sungai Bahar. Baiklah, memasuki slide yang pertama. Pada kenyataannya, data riset PISA atau Program for International Student Assessment tahun 2018 itu menunjukkan bahwa kemampuan matematis siswa masih tergolong rendah. Mengapa demikian? Karena berdasarkan data yang telah saya kumpulkan, Indonesia menduduki peringkat ke-74 dari 79 negara atau sama dengan peringkat ke-6 dari bawah dalam kategori matematika. Di mana Indonesia juga mendapat skor 379, sedangkan rata-rata skor OECD atau Organization for Economic Co-operation and Development adalah ke-48. Ini sesuai dengan hasil observasi awal yang telah saya lakukan dengan mewawancarai guru kelas 4B pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 di SD 153. Di mana wawancara ini telah saya lakukan pada bulan April, yakni sekarang bulan Juni, jadi sudah beberapa bulan yang lalu. Maka data yang saya dapat adalah 7 siswa dari 28 siswa itu mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika. Alasannya yang pertama karena siswa itu tidak hafal perkalian, tidak semuanya namun beberapa. Tak hanya itu, siswa juga memiliki kemampuan yang berpikir cukup rendah, seringkali tertinggal dibandingkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir tinggi. Nah, hasil wawancara yang telah saya lakukan itu, guru juga mengatakan bahwa siswa cenderung mudah memahami pembelajaran matematika jika menurut mereka itu pembelajarannya mudah dipahami, materinya itu mudah dipahami. Namun untuk materi-materi dengan pemecahan masalah matematika yang kompleks, siswa itu cenderung sulit untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang saya ajukan kepada guru itu juga mendapat jawaban bahwa siswa itu sendiri juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal latihan pemecahan masalah yang diberikan oleh gurunya, sehingga siswa pun kesulitan dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas. Tak hanya itu, setelah saya mengulik kembali dan mewawancarai lebih dalam, guru kelas 4 SDN 153 juga belum pernah mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi ini. Guru hanya menggunakan latihan, lalu juga menyuruh siswa maju ke depan untuk mengerjakan latihan, lalu berbaris memanjang untuk menghafal perkalian, jadi bergilir seperti itu. Namun juga guru itu meminta siswa untuk bekerja kelompok, jadi istilahnya menggunakan model pembelajaran yang konvensional atau tidak menggunakan pembelajaran yang bervariatif begitu. Lalu berdasarkan data yang telah saya kumpulkan, berdasarkan hasil observasi, adapun kelebihan pembelajaran, maka saya ingin memberikan solusi tentang pemecahan masalah ini, yaitu dengan memberikan treatment pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Karena menurut data yang telah saya kumpulkan, pembelajaran berdiferensiasi itu memiliki kelebihan. Yang pertama, berpusat kepada siswa. Lalu yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, memenuhi gaya belajar siswa mulai dari visual, audiovisual, dan kinestetik. Baiklah, selanjutnya, adapun identifikasi masalah. Yang pertama, beberapa siswa dari jumlah keseluruhan siswa di dalam kelas tidak hafal perkalian, seperti yang sudah saya katakan. Lalu yang kedua,
Siswa itu mampu memahami pembelajaran matematika jika materinya mudah, namun mengalami kesulitan jika pemecahan masalahnya itu kompleks. Lalu yang selanjutnya, kurangnya inovasi dalam pembelajaran. Guru hanya menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat teacher center atau berpusat kepada guru, jadi bukan student center learning begitu. Adapun pembatasan masalah, ya, untuk menghindari adanya kemungkinan meluasnya masalah pada penelitian saya, itu saya batasi. Yang pertama, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi konten. Lalu yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi proses. Konten ini materi, proses itu ya proses pembelajarannya. Lalu yang kedua, kemampuan matematis siswa yang ingin saya teliti adalah kemampuan pemecahan masalah. Lalu yang ketiga, materi yang digunakan itu ada pada materi bab pecahan. Mohon maaf Pak, videonya terjeda dikarenakan tadi HP saya ada notifikasi telepon. Maaf Pak. Baik, saya lanjutkan. Adapun tujuan penelitian saya itu yang pertama, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pendekatan pembelajaran berdiferensiasi terhadap kemampuan matematis siswa di kelas 4B SD 153-9 Sungai Bahar. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang saya gunakan. Yang pertama itu tentang teori tentang pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang kedua, kemampuan matematis pemecahan masalah. Lalu yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Memasuki teori yang pertama, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan data yang telah saya kumpulkan menurut para ahli, maka dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu mengedepankan kebutuhan individu sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Maksudnya kebutuhan-kebutuhan dalam belajar, mulai dari materi, lalu juga media pembelajarannya, serta gaya belajar mereka masing-masing. Nah, ada 4 cara. Yang pertama itu diferensiasi proses, konten, lingkungan belajar. Lalu yang terakhir itu proses, konten belajar, materi, dan juga lingkungan. Lalu yang kedua itu pemecahan kemampuan masalah matematis. Berdasarkan data yang telah saya kumpulkan, dapat saya simpulkan bahwa kemampuan matematis ini merupakan kemampuan yang membutuhkan proses berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang ada sehingga tujuan yang diinginkan itu tercapai. Lalu berdasarkan data yang telah saya kumpulkan itu ada 4 indikator untuk menunjukkan pemecahan masalah matematika menurut ahli. Yang pertama itu menunjukkan pemahaman masalah. Lalu yang kedua, merancang strategi pemecahan masalah. Lalu yang ketiga, melaksanakan strategi pemecahan masalah. Lalu yang keempat, memeriksa kebenaran jawaban. Lalu yang terakhir, ada pembelajaran matematika. Berdasarkan data-data yang telah saya kumpulkan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika di sekolah dasar itu merupakan salah satu kajian yang penting untuk diberikan kepada semua siswa, baik di jenjang sekolah dasar ataupun di jenjang yang selanjutnya. Nah, diberikan pada jenjang sekolah dasar itu untuk membekali siswa dengan kemampuan menghitung serta mengolah data. Adapun grade teori yang saya gunakan dalam bab 2 ini tepatnya pada deskripsi teori, yaitu pembelajaran berdiferensiasi menurut Danyati DKK pada tahun 2023, mulai dari bagaimana tahap awal proses pembelajaran berdiferensiasi konten dan juga proses. Slide selanjutnya yaitu penelitian yang relevan dengan penelitian saya. Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu yang pertama, sama-sama menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Namun yang membedakannya itu yang pertama
di sekolah yang saya teliti itu berbeda. Pada sekolah saya belum terverifikasi penelitian yang sama dengan penelitian saya terkait pengaruh pembelajaran berdiferensiasi terhadap kemampuan matematis siswa di sekolah dasar SD 153. Adapun slide selanjutnya yaitu hipotesis. HO itu berarti terdapat pengaruh pembelajaran berdiferensiasi terhadap kemampuan matematis siswa. HA itu berarti tidak terdapat pengaruh pembelajaran berdiferensiasi terhadap kemampuan matematis siswa. Baiklah, pada slide yang terakhir yaitu bab 3 mengenai metode penelitian. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan kuasi eksperimen, non-ekuivalen, pretest dan juga posttest. Nah, tempat penelitian saya itu di Sekolah Dasar 153/9 Sungai Bahar, di mana kelas eksperimen tadi terdapat kelas kontrol dan juga kelas eksperimen. Kelas kontrolnya itu kelas 4A dan kelas eksperimennya itu kelas 4B. Adapun populasi saya itu berjumlah 55 orang, kelas 4A itu 27, kelas 4B 28. Sehingga saya menggunakan teknik total sampling di mana semua populasi saya jadikan sampel sehingga berjumlah 56 orang dengan terbagi dua kelas 4A dan 4B. Lalu selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu yang pertama pretest dan posttest, yaitu berupa soal tes pilihan ganda dalam bentuk cerita. Lalu yang kedua itu observasi, yang ketiga dokumentasi. Baik, pada slide selanjutnya teknik analisis data yang saya gunakan itu menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas, di mana data yang digunakan pada analisis tahap akhir ini merupakan hasil uji profisiensi akhir kemampuan pemahaman konsep pemecahan masalah matematika di kelas eksperimen dan juga di kelas kontrol. Baik, yang pertama, uji normalitas itu menggunakan perangkat lunak statistis berupa SPSS. Lalu untuk uji homogenitasnya itu menggunakan uji T ANOVA. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.